Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Melanjutkan lagi bacaan kita dalam surah Saba. Surah Saba atau bangsa dan juga sebut sebagai negeri Saba, yang mana pada malam hari ini kita melanjutkan tentang nikmat yang telah diberikan kepada kaum Saba tersebut, di mana salah satu nikmatnya sebagaimana tadi dibacakan oleh firman, yaitu berkaitan dengan perjalanan. Kalau yang pertama tentang anugerah, yaitu taman-taman jannataini, dua taman, yang mana mereka mendapatkan kebaikan daripada kedua taman yang disebutkan dalam ayat sebelum ini. Kemudian Allah menyebutkan karena kekufuran mereka, akhirnya taman-taman yang indah tersebut dijadikan taman-taman yang rusak dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebelumnya. Sedangkan ayat yang ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Sini, satu lagi anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Saba ketika itu. Ya, kita sudah sebutkan kaum Saba di sini, mereka ini hidup ribuan tahun sebelum Masehi dan juga sampai lebih kurang tahun 300-an sesudah Masehi. Mereka ini kita sebut berada di Yaman, keturunan Saba. Saba keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam tentunya ya. Jadi katakan di sini, dan kami jadikan di antara mereka, yaitu kaum Saba yang berada di Yaman, dengan wa bainal qura allati barakna fiha, dan negeri-negeri yang telah kami berikan keberkatan kepada atau ke atas mereka. Apa biasanya kalau di dalam Al-Quran ketika disebutnya barakna fiha, itu ditujukan kepada negeri Syam. Negeri Syam. Dulu Syam. Kalau sekarang ini 3 negara. Ada Yordania, Suria, Lebanon, dan Palestina. Itu dulu disebutnya Syam. Sekarang juga disebut Syam. Hanya menjadi 4 negara tadi. Jadi dikatakan bahwa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alna. Allah menjadikan. Tentu bukan Allah yang menjadikannya, tapi melalui tangan-tangan manusia ketika itu.
Yang mana perjalanan mereka, kan biasanya mereka berjalan dari selatan ke utara, dari Yaman ke Syam. Begitu juga orang Syam, dari Syam ke Yaman. Dan orang Quraisy sebagaimana kita ketahui, li'ila fi Quraisyin, ila fihin rihlatas syita'i was-saif. Jadi orang-orang Mekah juga mereka berjalan ke utara atau ke selatan, mengikuti waktu atau musimnya, musim dingin atau musim panas. Jadi mereka berjalan. Nah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Saba ini, yaitu Allah menjadikan seandainya orang Saba mau pergi ke Syam, mereka ini perjalanannya adalah perjalanan yang tidak ada rasa capeknya, tidak ada rasa susahnya. Allah menjadikan di setiap perjalanan mereka, setengah hari perjalanan, maka di sana ada tempat pemberhentian. Kalau bahasa kita sekarang ini istilahnya rest area. Nah, di jalan tol itu ada rest area. Nah, rest area ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan setiap setengah hari jalan mereka berhenti di tempat area tersebut. Dan ketika berhenti mereka tidak buat apa-apa. Makan dan minum, pakaian dibasuh sudah siap. Sudah ada di sana, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak capek. Istirahat, mereka akan istirahat di sana. Sesudah gitu mereka berjalan lagi. Nah, berjalan lagi kemana? Ke Syam. Dan juga perjalanan baliknya begitu. Jadi begitu nyaman perjalanan mereka. Makanya disebutkan di sini ja'alna, kami jadikan, antara itu adalah Quran zahirah. Quran zahirah kalau nampak. Di sini berjalan ke utara, dalam perjalanan di ujung sana sudah kelihatan, sudah ada kota atau sudah ada tempat istirahat. Datang ke sana, mereka sudah siap semua, makanan, minuman, atau pakaian kalau mau dicuci sudah siap. Sama seperti yang kita sebutkan, taman-taman yang ada pada mereka di Sabah tersebut. Yang mana kalau perempuan berjalan di taman-taman tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, tahu-tahu sudah penuh. Jalan saja begitu, enggak usah dipetik. Enggak usah dipetik, jalan begitu, tahu-tahu penuh kurma kah, penuh delima kah, penuh durian, enggak ada mungkin di sana ya. Kalau begitu yang ada sudah semua, tinggal jalan saja. Itu jannataini yang kita sebutkan dalam ayat sebelumnya. Itu juga perjalanan ini. Begitu mudahnya. Mereka berjalan dari Yaman pergi ke Syam. Karena kedua kita lihat Yaman dan Syam memang sudah ada dari dulu hubungan di antara kedua tempat tersebut. Nah, yang Syam itu di dalam Al-Quran selalu akan kita lihat barokna fiha, yang kami berkati sekitarnya. Contohnya kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Lihat Masjidil Aqsa alladzi barakna. Begitu juga Nabi Sulaiman dijadikan dengan apa? Dan di sana disebutkan ilal ardil lati barakna, ke negeri yang kami beri keberkatan mereka. Jadi yang disebut qura di sana barakna fiha itu adalah negeri Syam. Perjalanannya yang ada. Kalau kita lihat misalnya perjalanannya 1 bulan, mereka senang saja pergi ke sana dengan perjalanan yang nyaman. Telah ditetapkan, ada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa qaddarna fiha sair. Kami telah tetapkan perjalanan mereka. Maka dari itu siru fiha. Berjalanlah kalian. Berjalanlah kalian wahai orang-orang Sabah di jalan yang aman dan nyaman tadi, yaitu pada waktu malam atau pada waktu siang hari, dalam keadaan aman. Aminin. Fiha layaliya wa ayaman aminin. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengganggu. Jalan di sana, katakan saya ini orang Sabah, penduduk Sabah, tidak akan ada yang mengganggu. Sama seperti orang-orang Quraisy, kalau mereka berniaga, dagang ke utara, ke selatan, ke timur atau ke barat, itu tidak ada yang ganggu.
Sebut saja kami orang Quraisy. Sebut saja kami orang Quraisy. Karena apa? Yang mereka ini sudah istilahnya sudah dijaga. Sudah ada perjanjian antara orang-orang Quraisy tersebut dengan anak-anak Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai 4 orang anak lelaki. Al-Muttalib, kemudian Hashim, Abdul Syams, dan Naufal. 4 orang anak. Masing-masing dia menjadi penjaga dari setiap tempat. Di utara, di selatan, utara Syam, selatan Yaman, sebelah timur Persia, sebelah barat Habsyah. Jadi 4 anak ini sudah memang diketahui, dikenali. Makanya perjalanan orang Quraisy itu senang. Mereka kata dari Quraisy, dari Syam. Ini daripada anak Abdul Manaf tersebut. Nah, itu kita lihat. Begitu nyamannya. Ini juga orang-orang Sabak seperti gitu. Dari mana orang Sabak? Sama lah sekarang juga. Sebut dari mana, paspornya paspor satu negara, mereka hormat. Negara tersebut dia hormat. Oh, karena apa? Negaranya hebat misalnya. Cerita yang sekarang. Dulu-dulu juga ada seperti gitu. Ya sebut saja dari mana? Saya orang Sabak. Oh, semuanya menghormatinya. Memberikan keamanan kepada orang-orang Sabak dalam perjalanan tersebut. Tetapi sesudah itu mereka ini kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Seolah-olah mereka ini enggak selesa. Enggak nyaman dengan yang kenyamanan tadi. Mereka istilahnya bahasa ini bosan. Akhirnya mereka memohon kepada Allah. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Sudah tadi mereka nyaman perjalanannya, dijadikan di setiap tempat istirahat, apa yang mereka perlukan senang saja, makan dan minum sudah disediakan itu. Tapi mereka kufur. Mereka tidak sabar dengan apa yang mereka peroleh tersebut. Karena mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah perjalanan kami. Tadinya sudah dekat, sudah senang perjalanan itu. Sekarang minta dijauhkan, ba'id. Ini sama dengan siapa? Dengan Bani Israel. Kan Bani Israel itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka ini terkotang-kating berapa? Terkotang 40 tahun, tapi mereka ini diberikan kelebihan oleh Allah. Mereka ini makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaiannya enggak usah dibasuh, enggak usah dicuci, semuanya selalu bersih. 40 tahun tersebut, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan makanan manna wassalwa, burung manna dan tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayuran salwa. Kalau mereka mau makan tinggal ambil saja. Makan ini, dapat manna burung, makan burungnya. Hanya mereka tidak sabar, tidak mau hanya satu itu saja. Makanya mereka meminta kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa isaiha wa adasiha wa basaliha. Mereka ini apa? Rindu, enggak mau dengan apa yang sudah dapat, kenikmatan tersebut. Ya kan? Karena mereka berada di padang pasir. Tidak ada apa-apa di padang pasir. Tapi Allah memberikan anugerah kepada mereka makanan dan minuman yang cukup. Makanannya, dagingnya sudah cukup dengan burung. Sayur-sayurannya cukup dengan salwa tadi. Makan begitu. Baju sudah kita sebutkan enggak perlu dicuci. Mereka pakai baju begitu aja, bajunya selalu bersih. Ya kan, kalau padang pasir kan panas. Baju kadang-kadang kotor. Tapi mereka ini selalu bersih begitu. Sebagai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis, akhirnya mereka dihukum seperti itu. Tapi hukumannya Allah memberikan kenikmatan, anugerah seperti makanan, minuman tadi. Dan mereka sudah bosan. Akhirnya meminta kepada Allah, yukhrij lana min baqliha, tumbuh-tumbuhan, wa kisaiha, ketimunnya, wa basaliha, bawang-bawangnya. Sudah rindu mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, udkhulu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Masuklah kamu ke negeri tersebut, maka kalau kamu masuk ke negeri tersebut, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, mereka seperti begitu.
Tapi tidak ada juga. Sampai 40 tahun mereka tetap di padang pasir. Lihat, jadi mereka tidak syukur nikmat. Tidak syukur. Begitu juga Sabah. Perjalanan yang nyaman tadi antara Yaman dan Syam, mereka tidak merasa bersyukur. Akhirnya mereka meminta kepada Allah supaya dijauhkan inilah. Sudahlah, nggak mau seperti gini. Mereka bilang kami mau cabaran bahasanya. Kami mau tantangan dalam perjalanan. Karena terlalu enak, terlalu senang begini kami tidak suka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wa zalamu anfusahum. Mereka menganiaya diri mereka, faja'alnahum ahadisa. Sudah mendapatkan nikmatan, mereka mau mendapatkan kesusahan, jadi orang-orang membicarakan. Bangsa-bangsa tahu ketika itu membicarakan. Siapa? Membicarakan orang-orang Sabah ini. Sudah mendapatkan kenikmatan, tetapi mereka tidak mau menggunakan kenikmatan tersebut. Akhirnya wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin. Dan kami hancurkan. Kalau mazzaqa ini asalnya koyak. Kami koyak, sekoyak-koyaknya itu. Ya, mereka ini tadinya bersatu. Akhirnya dikoyak pakaiannya, akhirnya menjadi hancur, berkecai, berpecah belah. Ini menjadi kata-kata dari bangsa lain. Mereka bilang berpecah seperti berpecahnya Sabak. Aidis Sabak. Sebagaimana orang-orang Sabak berpecah, hancur. Apa pengertian hancurnya? Yaitu diriwayatkan bahwa dalam keadaan yang baik tersebut, salah seorang pemimpin mereka, yaitu namanya Amru ibn Amir. Dia ini pemimpin mereka dan juga sebagai istilah bahasa kita dukun gitu. Kahin. Kahin yaitu dukun. Jadi dia bermimpi bahwa kaum Sabah ini akan hancur. Dia bermimpi kaum Sabah sebentar lagi akan hancur. Itu yang dimimpikan oleh Amr ibn Amir. Akhirnya dia bilang, sekarang saya kalau Sabah hancur bagaimana? Saya punya harta banyak, karena dia orang kaya. Amr ibn Amir ini orang banyak, punya macam-macam. Tanahnya ada, bangunan-bangunannya ada, tempat rumah-rumah sewa juga banyak, dia punya bahasa sekarang. Banyak. Kalau misalnya Sabah ini hancur, saya nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia bersepakat dengan anaknya. Wahai anakku, nanti besok kalau kita ketemu sama orang-orang Sabah, nanti di luar, tempeleng saya. Tempeleng katanya. Ini minta gitu kepada anaknya. Anaknya bilang, wah nggak boleh bapak. Gimana saya menempeleng bapak? Enggak, kamu harus tempeleng saya. Anaknya nggak mau. Saya nggak mau gitu kalau apa-apa yang ada. Tapi akhirnya besok ketika hari dia paksa anaknya tersebut dia untuk menempeleng di hadapan orang-orang Yaman. Akhirnya ditempeleng juga bapaknya oleh anak. Akhirnya di sini Amr ibn Amirnya marah. Saya nggak mau tinggal lagi di tempat yang mana seorang anak nempeleng bapaknya. Padahal kan dia disuruh ya. Tapi kenapa dia punya siasah ini? Dia punya helah. Karena apa? Sesudah itu makanya orang-orang melihat, lihat Bapak Amr marah. Bapak Amr sampai dia mau menjual barang-barangnya. Maka belilah barang-barangnya, beli kan. Kan seperti kalau misalnya nggak ada sebab, misalnya Amir ini menjual barangnya begitu saja, semua barangnya, hartanya dijual, kan orang nggak aneh begitu. Ini kenapa dijual ini? Kenapa dijual? Tapi ketika dikasih tahu bahwa karena ada anak di situ yang mukul bapaknya, maka dia tidak mau tinggal di situ, akhirnya dijual kan. Dijual, dia dapat uang banyak. Di sana dia ngomong ke orang-orang di sana. Ini nanti sebentar lagi negeri kita ini akan hancur. Negeri Sabaknya ini akan hancur. Maka dari itu kalian berpencarlah. Siapa yang mau minum-minuman, siapa yang mau penyanyi-penyanyi, maka dia pergi ke daerah. Siapa dia mau raja, siapa mau dia kedudukan, pergi ke Syam, yaitu Ghassan. Siapa yang mendapatkan ini, mendapatkan itu, pergi ke, dikatakan yang tumbuh-tumbuhan, di sana banyak pohon korma dengan apa, pergi ke Yasrib. Disuruh begitu. Makanya anaknya berpencar. Semuanya orang-orang Yaman tersebut berpencar sebagaimana ayat yang sebelum ini.
Sebelum ini juga ada di sana disebutkan bahwa mereka ini anak Saba tadi berpencar. Ada yang pergi ke utara, ada yang ke selatan. Di Jazirah Arab, di Jazirah Arab. Nah, yang pergi ke Yasrib itu adalah dari kelompok Aus dan Khuzrus. Aus dan Khuzrus. Maka itu Aus dan Khuzrus ini dari dulu mereka tinggal di Yasrib. Ini Yasrib berasal dari Yaman. Berarti berasal dari Yaman. Tinggal. Ada yang pergi ke Oman, yang mereka mau minuman, mau perempuan pergi ke Oman. Oman sebelah timur dari Yaman kan, mereka pergi. Semuanya pergi. Makanya dijadikan di sini. Wa faja'alnahum ahadisa. Kami jadikan mereka ini perbicaraan orang-orang lain. Lihat orang-orang Yaman berpecah. Orang-orang Yaman berpecah belah. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang Yaman itu, anak Saba itu ada 10 orang, 6 orang pergi di Yaman, tempat tinggal mereka di Yaman, dan 4 orang lagi pergi ke Syam. Ke Syam. Mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karena apa? Karena kekufuran mereka. Nah, dari kejadian tersebut, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan kaum Sabat tersebut adalah ada tanda kebesaran bagi orang-orang yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Sabarin syakur, betul-betul sabar. Sabar, mubalaghah bahasa Arabnya. Syakur, yang bersyukur daripada syakir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amri mu'min. Sangat mengherankan apa yang terjadi dengan seorang yang beriman. Sekali orang yang beriman. Idza asabahu syarrun sabar. Katanya kalau dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar. Idza asabahu khairun syakar. Dia bersyukur. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Jadi sabar syakur. Di sini sebutkan sabarin syakur. Makanya Rasulullah bersabda begitu. Ajaban li amri mu'min. Sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Tetapi orang beriman tidak banyak. Yang sabar seperti ini, bersyukur seperti ini tidak banyak. Yaitu walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fa'tabauhu illa fariqam. Apa yang terjadi dengan penduduk Saba tersebut itu adalah kebenaran apa yang disangka oleh iblis. Jadi ketika Adam dan Hawa diturunkan dari surga, diikuti oleh iblis. Iblis dulu memang sebelumnya. Akhirnya iblis ini lihat, ini nenek moyang mereka aku sudah bisa kalahkan. Aku sudah bisa tipu dia. Apalagi anaknya, keturunannya. Lebih gampang lagi, dibilang gitu iblis. Ketika itu. Kan bapak ini, nenek moyang kita, Nabi Adam bisa ditipu. Akhirnya keluar dari surga. Bapaknya aja sudah bisa ditipu, apalagi keturunannya, kata iblis. Itu sangkaan iblis. Ya kan? Sangkaan iblis keturunan Adam ini lebih mudah akan dikelabui. Lebih mudah dibohongi. Maka dikatakan zannahu. Telah benar apa yang disangkakan oleh iblis. Saddaqa alaihim iblisu zannahu. Saba tadi tentunya yang lain-lain juga. Mereka itu kufur, menganiaya diri mereka. Makanya mereka ini mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari keturunan Nabi Adam yang mengikuti iblis. Fattabauhu, yaitu mengikuti iblis tersebut. Illa fariqan, kecuali sedikit kelompok dari orang-orang yang beriman. Maka yang sedikit yang itu adalah orang-orang beriman, sedikit. Di mana-mana kita melihat orang-orang beriman ini sedikit. Orang-orang yang benar-benar mempercayai Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah itu sedikit.
Maka dikatakan fariqan saja, sekelompok dari orang-orang yang beriman tersebut. Makanya iblis ketika dia senang Adam dan Hawa juga diturunkan dari surga tersebut, dia bilang, anak-anak keturunan dari Adam ini akan lebih mudah. Saya akan menggoda mereka, kemudian saya akan ada'uhu katanya, kemudian saya akan akhda'uhu, menipunya. Itu lebih mudah. Lebih mudah untuk menipu keturunannya tersebut. Maka dari itu kita lihat bahwa iblis ini sekarang ini tempatnya di laut. Tempatnya, iblisnya. Iblis sekarang masih hidup. Nah, iblis masih hidup. Jin, setan pengikutnya itu banyak. Nah, tempat iblis katakan istananya di laut. Nah, iblis ini setiap hari mengutus utusannya untuk untuk mengganggu manusia-manusia yang ada. Yang paling gembira iblis ini kalau misalnya anak buahnya, kalau misalnya orang itu mengatakan, wahai ketua, saya tadi sudah menjadikan orang itu mabok. Iblis bilang, biasa itu, mabok. Wahai fulan, katanya orang itu berzina. Biasa, kata. Tapi yang paling disukai oleh iblis, yaitu seandainya anak buahnya datang kepada iblis dan berkata, wahai ketua, saya telah memisahkan si Romeo dan Juliet. Ini dia paling senang. Bagus, dikasih bintang. Si siapa? Iblisnya tadi, setannya tadi yang memisahkan antara Romeo dengan Juliet, dia mendapatkan bintang. Itu yang paling disukai. Makanya kan Allah menyebutkan abghadul halal ilallahi at-talaq. Seburuk-buruknya halal, kehalalan adalah cerai. Nah, itu disebutkan. Makanya kalau ada setan yang melakukan begitu, langsung mendapatkan bintang. Itu iblis yang ada. Nah, di sini iblis tenang. Zannahu, betul-betul. Tetapi sebetulnya iblis ini maka nalahu alaihi min sultan. Tidak mempunyai kekuasaan. Iblis ini melawan kita lawan saja, dia takut, nggak mau. Ya kan kita takut sama iblis atau setan anak buahnya. Datang ke kita, mengganggu kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lari dia. Hanya ngomong gitu, nggak usah dilawan, nggak usah lawan, berkelahi gitu nggak usah. Kalau berkelahi kita juga nggak bisa menang, karena kita nggak ngelihat mukul siapa yang kita. Tapi sebut saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lari dia. Atau baca ayat Al-Quran, atau banyak berzikir, lari, takut dia. Kan hanya begitu. Makanya katakan alaihi min sultan. Dia tidak punya kuasa kepada manusia-manusia yang tadi fariqum minal mu'minin. Nah, sedikit dari orang-orang yang beriman. Kan iblis kan bersumpah dia. Nah, sesudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kan dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sana bahwa dia sungguh, dikatakan di dalam surah Al-A'raf. Dikatakan di sana la u'adziban au la amurannahum wa la yubattikanna khalqallah, akan merubah ciptaan-cipta Allah. Mereka akan aku sesatkan. Allah berfirman silakan. Nah, silakan. Tetapi kamu tidak akan mempunyai kekuasaan ke atas orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan sini sultanin illa, bisa berkuasa menjerumuskan atau menyesatkan manusia, tapi itu sebenarnya ada tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lina'lama man yu'minu bil akhirati, untuk mengetahui siapa orang yang beriman sebenarnya. Orang yang beriman pada akhirat yang sebenarnya. Kami untuk mengetahui mimman huwa minha fi syak, dari orang yang khawatir, ragu-ragu tentang hari kiamat tersebut. Jadi kami tahu siapa. Kamu telah menjerumuskan si fulan. Kamu telah menjerumuskan si fulan, kami tahu siapa, karena kami mau mengetahui ini adalah yang mengikuti iman sebenar-benarnya, percaya kepada hari akhirat. Yang satu lagi ini mereka dalam keadaan ragu-ragu. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhanmu dia menjaga kepada segala sesuatunya, dia maha penjaga. Hafiz. Makanya Allah Subhanahu wa taala hafiz yang tadi mengirim kepada manusia
penjaga-penjaga dari malaikat. Malaikat dikirim untuk manusia 10 orang malaikat yang menjaga 2 telinga kita, menjaga ubun-ubun kita, 2 menjaga mata kita, kanan dan kiri kita. Ini ada 10 malaikat yang menjaga kita di sini. Makanya kita ini tidak bisa diganggu asalnya. Tapi karena tadi kufur dengan kekufuran yang kufur nikmat atau kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk setan itu. Masuk godaan setan kepada manusia tersebut. Oleh itu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, qul, katakan olehmu, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Panggillah, serulah siapa-siapa yang kamu sangkakan, kamu pikirkan, yaitu kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil mereka. Panggil Allatanya, panggil Uzzanya, panggil Manasalasanya, panggil Hubalnya, panggil Nailahnya, Tuhan-Tuhan mereka, panggil semuanya. Yang mana mereka ini disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini yang mereka sembah selain daripada Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Sama sekali mereka tidak memiliki sesuatu sedikit pun sebesar zarrah yang ada di langit dan di bumi, tidak ada. Mereka itu tidak punya apa-apa. Masa batu Allata, Al-Uzza, berhala tadi enggak punya apa-apa, dia enggak bisa memiliki apa-apa. Yang lebih baik kamu yang bisa memiliki apa-apa. Orang Quraisy dikatakan, kamu Quraisy punya harta, punya ini, bisa makan, bisa minum, kan lebih baik. Tapi ini batu berhala, tidak mempunyai apa-apa sedikit pun. Dan juga wa ma lahum, berhala-berhala tersebut tidak mempunyai andil dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perlu bantuan. Apalagi bantuan dari Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, sama sekali. Wa ma lahum fihima min syirkin, sama sekali tidak mempunyai andil dalam penciptaan tersebut. Wa ma lahu minhum min zahir, tidak ada juga yang membantunya, zahir, menolong atau membantu Allah ketika menciptakan langit dan bumi, tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ada boleh kita bicarakan atau bincangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapatkan faedahnya dari apa yang kita bincangkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raqaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin nak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis bi qiraatil Qur'an wa tafsiri fi zanzabil. Urzuqna ya Allah minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minas sihhati atammaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khulda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين